Kasus pencabulan anak oleh ibu kandungnya di Pondok Aren, Tangerang Selatan seolah membuka ruang bagaimana aksi mafia pornografi ada di sekitar kita. Tak tanggung-tanggung melalui dunia maya, mereka merasuk ke dalam keluarga. Selain menetapkan ibu sebagai tersangka, polisi kini memburu pemilik akun media sosial yang diduga mengancam tersangka dan menyebarkan rekaman tindak asusila itu. Heboh rekaman video seorang ibu mencabuli anaknya yang berusia 5 tahun, seolah membuka ingatan kita. Bagaimana mafia pornografi masuk ke dalam ruang paling privat, yakni keluarga. Dengan alasan motif ekonomi, sang ibu tergoda uang sebesar 15 juta rupiah yang diiming-imingi seseorang di Facebook. Sang ibu muda berusia 22 tahun mengaku kasus bermula ketika dirinya ditawari pekerjaan oleh seseorang yang baru dikenalnya melalui Facebook pada Juli tahun 2023 lalu. Untuk mendapatkan pekerjaan yang dimaksud, tersangka harus mengirim foto tanpa busana dengan iming-iming uang sebesar 15 juta rupiah. Karena terdesak kebutuhan ekonomi, tersangka menuruti persyaratan itu. Akan tetapi bukan uang atau pekerjaan yang didapat, melainkan tersangka kembali diminta untuk berhubungan badan dengan anaknya yang baru berusia 5 tahun dan merekamnya. Semula, tersangka menolak permintaan itu. Namun, ancaman foto bugilnya akan disebar membuat ibu muda ini terpaksa menurutinya. Dengan alasan ekonomi, menurut keterangan tersangka akhirnya mau menyerahkan foto itu. Bahkan keterangan tersangka setelah dikasih foto bugilnya, si pemilik akun Facebook itu mengancam, justru kemudian mengancam tersangka agar tersangka mau berhubungan dengan suaminya, kemudian divideokan dan dikirim ke dia lagi. Tersangka menolak karena suaminya tidak ada di rumah, kemudian yang ada hanya anaknya, seorang anak laki-laki. Akhirnya si pemilik Facebook itu meminta tersangka agar tersangka melakukan hubungan badan dengan anak laki-lakinya. Karena diancam, merasa diancam menurut keterangan tersangka, akhirnya tersangka melakukan pencabulan dan melakukan hal yang tidak baik, ya, kemudian direkam yang akhirnya menjadi viral. Pasca video tindak asusila yang dilakukannya viral, sang ibu kini bahkan tidak bisa lagi menghubungi akun di media sosial itu. Tak ada pula uang yang ditransfer, namun hanya videonya yang sukses menggegerkan dunia maya. Pelaku R pun langsung menyerahkan diri ke polisi. Sungguh miris melihat bagaimana modus kejahatan mafia pornografi menghancurkan keluarga korbannya. Kalau dilihat dari Undang-Undang ITE, kemungkinan dapat dikategorikan ibu ini menjadi korban pemerasan. Jadi pemerasan karena dia diminta untuk memberikan gambar tanpa busana, lalu dengan gambar itu lalu diancam. Kalau kamu tidak melakukan aksi yang ini, lalu gambarnya akan disebarkan, itu sih bisa diarahkan ke sana. Tetapi sebenarnya kesalahan utamanya di ibu lah. Kenapa moral kompasnya itu bisa hilang begitu saja? Kenapa anak sendiri yang umur 5 tahun itu bisa dilakukan sedemikian rupa melanggar perlindungan terhadap anak, padahal itu adalah darah daging sendiri gitu. Hanya demi dengan alasan ekonomi. Ya, kalau semuanya dengan alasan ekonomi lalu menghalalkan cara segala macam boleh dilakukan, ya itu tidak benar kan? Apapun alasannya, perbuatan sang ibu jelas tidak bisa dibenarkan di mata hukum. Ia bahkan dijerat 3 pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Yang pertama tentu saja pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Lalu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak. Ancaman hukumannya 6 tahun penjara. Dan yang paling tinggi, 12 tahun penjara, yakni Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Penyidik di Reskrim Sus Polda Metro Jaya yang menangani kasus ini masih memburu pemilik akun media sosial Ica Shakila dan pihak lain yang berperan aktif dalam menyebarkan rekaman video asusila. Penelusuran pihak-pihak lain ini dilakukan dengan menggunakan metode laboratorium forensik digital agar hasil yang diperoleh lebih akurat. Penyidik sedang terus berkoordinasi secara aktif dengan Bak
Psikologi Biro SDM Polda Metro Jaya untuk mendalami pemeriksaan kejiwaan dari si terduga pelaku. Kemudian yang terakhir, kami saat ini juga terus melakukan kegiatan pengembangan untuk mencari keterlibatan dari pihak-pihak lain yang diduga juga ikut berperan aktif dalam rangka menyebarkan video pornografi ini melalui media sosial ataupun melalui media lainnya. Kasus pencabulan anak di bawah umur yang dilakukan oleh ibu kandungnya membuat Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI memastikan jika kasus ini harus ditangani secara serius karena adanya indikasi bisnis mafia pornografi. KPAI juga minta masyarakat untuk tidak menyebarkan video itu. Itu nggak mungkin hanya aktivitas 1 atau 2 orang saja, maksudnya orang dewasa ya, transaksi 1 atau 2 orang, tapi punya potensi besar melibatkan bisnis. Nah, ini perlu dibongkar sampai tuntas oleh kepolisian. Yang kini layak jadi perhatian tentu bagaimana nasib korban. Di usia balita, masa depan tentu masih panjang terbentang. Bagaimana penanganannya? Dan ini kita terus lakukan pendampingan, terutama pendampingan psikologinya. Gitu. Karena kan kita nggak tahu nih anak ini mengalami trauma dan itu belum kita lihat hari ini. Makanya kita belum satu itu. Untuk kedepannya juga ya terkait dengan nanti di lingkungan keluarga di sananya gitu. Itu penguatan psikologi itu yang akan kita lakukan. Tapi nanti ada kebutuhan lainnya gitu. Kebutuhan korban lainnya. Kayak tadi mungkin dia misalnya dari keluarga nggak mampu, ya bisa kita berikan bantuan. Gitu. Jadi kita lihat nanti. Kita lihat, kita gali informasinya dalam apa kebutuhan lainnya yang dibutuhkan oleh korban dan keluarga. Secara psikologis kondisinya nampak normal, dalam artian dia mampu berkomunikasi secara terbuka dan nyaman dengan orang baru. Namun tentunya diperlukan, akan saya sarankan kepada penyidik, disarankan kepada penyidik untuk tetap mendapatkan pendampingan ya dari PPA dan pemeriksaan lebih lanjut dengan psikolog anak. Kalau berapa lamanya tentu tergantung dari kedalaman penghayatan. Nah ini kan belum kita lakukan seberapa dalam penghayatan yang bersangkutan terhadap fenomena yang dia alami gitu ya. Jadi tentu ini baru bisa diketahui setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kejahatan pornografi nampaknya telah menyelinap ke ruang yang lebih privat, yakni keluarga. Kasus seorang ibu yang mencabuli anak kandungnya yang masih balita seolah mengungkap bahaya pornografi atas masa depan anak bangsa. Ketakutan akan penyebaran foto tanpa busana membuat sang ibu seolah kehilangan akal sehat sehingga tega berbuat nista terhadap anaknya. Kasus ini juga mengungkap bagaimana para pelaku pornografi terus mencari korban anak-anak hanya untuk memenuhi dahaga para pelaku pedofilia. Bukan hanya rasa trauma, tetapi juga perilaku yang sama mungkin saja bisa kembali terjadi jika tidak segera diberantasi. Sambil menunggu langkah polisi memburu mafia pornografi di dunia maya dalam kasus tindak asusila ibu terhadap anaknya, kita perlu melihat ulang bagaimana kejahatan asusila melalui konten digital semakin mengkhawatirkan. Penyidik Subdit Cyber Ditreskrim Suspolda Metro Jaya menangkap seorang laki-laki berinisial DY karena diduga memperjualbelikan ratusan video porno anak di bawah umur melalui media sosial yaitu akun X dan Telegram. Benar saja, dari telepon genggam tersangka, penyidik menemukan puluhan video porno anak di bawah umur Indonesia dan luar negeri. Tersangka yang mulai transaksi konten porno sejak tahun 2023 lalu telah meraup keuntungan sedikitnya 50 juta rupiah. Modusnya, para member diminta untuk membayar uang senilai Rp200.000 yang ditransfer melalui rekening maupun akun uang digital milik pelaku. Selain menangkap pelaku, penyidik juga akan memanggil 398 member dan pengguna aktif lain untuk diperiksa sebagai saksi dan berpotensi menjadi tersangka apabila terlibat dalam penyebar luasan video porno. Ditemukan fakta bahwa perbuatan ini sudah dilakukan semenjak bulan November tahun 2022. Kemudian sudah pernah mentransmisikan kurang lebih sebanyak 2010 video yang semuanya adalah video pornografi yang
dengan subjeknya para anak-anak di bawah umur. Sementara itu di Kota Malang, Jawa Timur, polisi menangkap penyebar konten pornografi anak di bawah umur. Pelaku nekat menyebar konten asusila korban yang baru dikenalnya 2 bulan via aplikasi kencan online. Mengancam korban, nanti foto-foto kamu yang kemarin akan saya sebarkan. Dan juga men-tag akun Instagram dari korban sehingga teman-teman korban bisa mengakses foto-foto tersebut. Bahkan hasil interogasi kemarin ada sempat keinginan pelaku untuk membarter ataupun menjual foto-foto tersebut di beberapa platform yang memuat konten-konten asusila. Akibat kejadian ini, korban yang masih berstatus pelajar berusia 15 tahun mengalami trauma dan hingga kini enggan bersekolah. Tidak hanya memburu mafia pornografi di dunia maya, pemerintah juga perlu mewaspadai kebijakan baru media sosial X atau Twitter yang sangat kontroversi. Platform milik orang terkaya di dunia Elon Musk kini justru membebaskan konten dewasa atau pornografi. Kebijakan baru X ini menimbulkan kekhawatiran di tengah upaya pemerintah Indonesia menjaga ruang digital dari konten yang melanggar norma sosial dan hukum yang berlaku. Apalagi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE secara eksplisit melarang penyebaran konten pornografi. Langkah tegas polisi untuk memberantas mafia pornografi tidak akan berjalan jika tidak ada ketegasan dari pemerintah untuk menegakkan undang-undang anti pornografi. Pemblokiran situs dan akun media sosial yang terindikasi ikut dalam penyebar luasan pornografi juga harus terus digalakkan. Pemerintah juga harus berani menolak upaya platform media sosial untuk melegalkan konten dewasa masuk dalam dunia maya yang ada di tanah air. Selain itu, upaya edukasi juga perlu ditingkatkan agar masyarakat Indonesia semakin cerdas dalam memanfaatkan platform digital yang bermanfaat. Tim Liputan SCTV melaporkan untuk Siaga.